Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlil wafa. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, khususnya keluarga besar Markas Talaqi Sahabat Al-Quran Kediri, marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kenikmatan yang terus dicurahkan pada kita semuanya. Meskipun dalam hari-hari ini barangkali kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan wabah corona ini, tapi kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh lebih besar dari ujian tersebut. Di antaranya adalah nikmatul iman wa nikmatul Islam, dan kenikmatan kesehatan, kenikmatan yang lainnya. Salawat serta salam kita tujukan pada baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya di hari kiamat nanti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini insya Allah kita akan bersama-sama mudarosah, belajar tentang fiqhus siyam, bagaimana kita memahami fikih puasa sebelum kita sebentar lagi memasuki bulan suci Ramadan. Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa tentunya sudah sangat populer bagi kita semuanya, merupakan rukun Islam yang keempat. Tentunya kita semuanya sebagai kaum muslimin yang memenuhi syarat-syaratnya berkewajiban melakukan puasa ini ketika datang bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa secara bahasa artinya al-imsak atau menahan diri. Tapi secara istilah puasa itu diartikan dengan menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari saat fajar sampai tenggelamnya matahari. Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita bisa melaksanakan puasa ini dengan sempurna? Tentunya kita harus memahami pertama rukun-rukunnya, kemudian hal-hal yang boleh kita lakukan selama puasa, kemudian juga apa hal-hal yang bisa membatalkan puasa kita. Paling tidak hal-hal itu harus kita ketahui kalau kita ingin puasa kita sempurna. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama tentang rukun puasa. Para ulama menyebutkan rukun puasa itu hanya dua. Yang pertama adalah niat. Niat sebelum fajar atau pada malam hari. Karena dalam sebuah hadis dikatakan malam yubayyitin niyah fala siyamalah. Barang siapa yang tidak berniat pada malam hari, maka puasanya tidak sah. Bahkan dalam hadis lain disebutkan innamal a'malu binniyat, bahwa amal-amal itu harus dibarengi dengan niat atau tergantung dengan niat kita masing-masing. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu rukun yang pertama. Jadi dalam puasa fardu atau puasa wajib, kita harus berniat pada malam hari. Paling tidak niatnya itu sebelum terbit fajar. Kemudian kalau kita puasa sunnah, kita dibolehkan niatnya itu setelah fajar. Nah, setelah fajar, misalnya pagi hari tidak mendapatkan sarapan atau nggak punya sarapan, kemudian dia niat puasa, maka boleh melakukan puasa kalau puasanya puasa sunnah. Tapi kalau puasanya puasa wajib, maka wajib niat pada malam hari. Kalau tidak, maka puasanya tidak sah. Itu yang pertama. Yang kedua,
Rukun yang kedua adalah menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang lainnya yang membatalkan puasa mulai sejak fajar sampai terbenamnya matahari atau waktu maghrib. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu rukun puasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya tidak membebani kita semuanya, manusia ini, kecuali sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kita manusia insya Allah mampu menahan tidak makan, tidak minum mulai fajar sampai maghrib itu. Bahkan para ulama juga para dokter menyebutkan pentingnya puasa ini untuk kesehatan kita. Karena selama sepanjang tahun barangkali kita makan minum banyak yang kita santap, tidak istirahat mesin dari pencernaan kita. Dengan puasa itu maka mesin pencernaan kita istirahat. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak sekali hikmah-hikmah puasa mungkin bisa dibaca dalam buku Hikmatut Tasyri'. Tapi kita tidak membahas hikmah-hikmah secara utuh. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang siapakah yang berkewajiban melaksanakan puasa ini? Para ulama menyebutkan, misalnya dalam kitab Fiqhus Sunnah disebutkan, ajma'al ulama'u ala annahu yajibus siyam 'alal muslimil 'aqilil baligh as-sahihil muqim wa yajibu an takunal mar'atu tahiratan minal haidhi wan nifas. Para ulama sepakat bahwa wajib puasa bagi seorang muslim, pertama yang aqil, kemudian baligh, as-sahih yang sehat, al-muqim yang tidak sedang bepergian. Wa yajibu an takunal mar'atu tahiratan minal haid, dan perempuan yang mempuasa dia harus suci dari haid dan nifas. Dari sini maka tidak wajib puasa bagi orang bukan muslim, dan juga orang yang gila, dan juga anak kecil yang belum baligh, dan juga orang yang sakit atau musafir, dan orang yang haid dan nifas. Demikian juga tidak wajib bagi orang yang tua renta, kemudian orang yang hamil, dan orang yang sedang menyusui. Baik Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari sini para ulama juga menyebutkan ada orang-orang yang diberi keringanan untuk tidak puasa atau boleh meninggalkan puasa. Jadi di antara mereka ada yang ketika dibolehkan meninggalkan puasa itu wajib menggantinya dengan fidyah. Siapa mereka itu? Disebutkan di sini, yurakhasul fitru lisyakhil kabir wal mar'atil ajuz wal marid alladhi la yurja bur'uhu wa ashabul a'malis syaqah alladzina la yajiduna muttasa'an rizqi ghairu ma yuzawilunahu min a'mal. Jadi pertama, orang-orang yang dibolehkan meninggalkan puasa tapi harus menggantikan dengan fidyah, membayar fidyah, yaitu orang yang sudah sangat tua tidak mampu lagi berpuasa. Kemudian perempuan juga yang sangat lemah, perempuan tua yang sudah lemah. Kemudian orang sakit yang tidak diharapkan lagi sembuhnya. Kemudian orang-orang yang pekerjaannya sangat berat, yang tidak punya lagi jalan lain atau pekerjaan lain untuk mendapatkan rezeki. Ini dibolehkan tidak berpuasa tapi wajib membayar fidyah. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga ada orang yang boleh meninggalkan puasa tapi wajib mengqadha, wajib menggantinya berpuasa di hari yang lain. Nah, siapa mereka itu? Yaitu yubahul fitru lil marid alladhi yurja bur'uhu wal musafir wa yajibu alaihima al qadha.
Jadi yang pertama adalah orang sakit parah tapi masih diharapkan bisa sembuh lagi. Itu boleh meninggalkan puasa, tapi kalau nanti sudah sembuh di hari selain Ramadan, maka wajib mengqadha, mengganti puasa di hari yang lain. Kemudian juga orang musafir. Orang musafir yang memenuhi syaratnya minimal ya sekitar 83 km perjalanan, maka boleh meninggalkan puasa, tapi nanti berkewajiban mengqadha, menggantinya di hari yang lain. Baik Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga orang yang wajib meninggalkan puasa dan punya kewajiban untuk mengqadhanya. Kalau tadi boleh meninggalkan puasa, sekarang wajib. Bahkan meninggalkan puasanya ini wajib, tapi wajib mengqadha, wajib menggantinya di hari yang lain. Siapa itu? Ittafaqal fuqaha ala annahu yajibul fitru 'alal haidhi wan nufasa'i wa yahrumu 'alaihima as-siyam. Jadi orang yang haid dan nifas itu wajib meninggalkan puasa. Bahkan haram hukumnya bagi orang yang sedang haid dan nifas untuk berpuasa. Wa idza shoma la yasihu shaumuhuma. Kalau dia puasa justru tidak sah puasanya. Wa yaqau batilan, dan puasanya batil. Wa alaihima qada'u ma fatahuma. Kalau di hari-hari yang lain dia wajib mengqadha, menggantinya ketika dia suci. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada hal-hal yang boleh dilakukan ketika kita sedang puasa atau mubahat as-siyam. Boleh kita melakukan hal-hal sebagaimana berikut. Yang pertama, nuzulul ma'i wal inghimasu fihi. Kita boleh berendam misalnya. Kita boleh misalnya berendam di kolam renang. Itu boleh. Tidak membatalkan puasa, asal tidak minum sengaja. Dia berendam kemudian minum maka jelas batal. Tapi kalau dia berendam saja maka tidak membatalkan puasanya. Kemudian yang boleh juga adalah al-iktihal atau celak-celakan. Itu menghitami sekitar mata, itu celak. Itu dibolehkan, tidak membatalkan puasa. Kemudian juga yang dibolehkan, ini bahasanya agak sedikit al-qublah liman qadiru ala dhabti nafsihi. Itu bagi suami istri boleh ciuman bagi yang bisa menahan diri. Kalau tidak bisa menahan diri maka tidak boleh. Tapi kalau bisa menahan diri maka diperbolehkan dan tidak membatalkan puasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang dibolehkan juga dalam selama kita puasa adalah al-huknah. Al-huknah itu suntik. Kita sakit misalnya, kemudian dokter memberikan kita suntik, maka dibolehkan dan tidak membatalkan puasa. Kemudian yang boleh juga adalah al-hijamah. Al-hijamah itu bekam atau cantuk. Itu boleh. Dalam hadis disebutkan faqad ihtajaman Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa shaim. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berbekam sedang beliau dalam keadaan puasa. Kemudian yang boleh juga kita lakukan ketika kita sedang puasa adalah al-madmadatu wal istinsyaq. Kita boleh berkumur, dan ketika wudhu itu kita kan disunahkan memasukkan air ke hidung kemudian dikeluarkan lagi, atau yang disebut dengan istinsyaq. Itu dibolehkan dan tidak membatalkan puasa. Kemudian yang boleh juga dilakukan ketika kita puasa, wa kadza yubahu lahu ma la yumkinu al-ihtirazu anhu ka bal'ir riq. Dibolehkan juga yang sulit dihindari atau tidak bisa dihindari, misalnya kita menelan ludah kita, tapi ludah yang di mulut, yang di dalam ya, tidak boleh ludah sudah dikeluarkan kemudian kita ambil ditelan, itu membatalkan puasa. Tapi kalau ludah yang ada di dalam mulut kemudian kita sulit
menghindari tertelan atau menelannya, maka tidak membatalkan puasa. Wa ghubarut thariq, dengan juga yang sulit dihindari, mungkin ada debu-debu yang ada di jalan itu kemudian kehirup hidung, masuk ke dalam hidung, maka tidak membatalkan puasa. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu hal-hal yang boleh dilakukan. Kemudian juga yang boleh dilakukan, wa yubahu lis-shaim ayakulu wa yashraba wa yujami' hatta yatlu'al fajr. Fa idza tala'al fajr wa fi fami ta'am wajib 'alaihi ayyalfadhahu. Di hari-hari Ramadan dibolehkan bagi orang yang puasa makan, minum atau hubungan suami istri ketika di malam hari. Malam hari sampai apa? Sampai fajar. Sebelum fajar itu dibolehkan, tapi setelah fajar maka tidak boleh lagi. Nah, kemudian wa yubahu lis-shaim ayusbiha junuban. Dan juga dibolehkan bagi orang yang puasa paginya itu dalam keadaan junub. Artinya dia misalnya hubungan suami istri di malam hari, kemudian belum sempat mandi sampai setelah fajar, itu tidak batal puasanya. Sebagaimana dalam hadis Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menceritakan itu. Kemudian juga wal haid wan nufasa idzan qata'at dam minal lail jaza lahumma ta'khirul ghusl ila subh. Bagi orang yang haid dan nifas pada malam hari darahnya sudah berhenti, maka dia boleh mengakhirkan mandinya sampai subuh. Setelah subuh baru mandi, maka boleh, tidak batal puasanya. Wa asbahata shaimatain, dia boleh berpuasa meskipun baru mandi setelah subuh. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau tadi hal-hal yang membolehkan atau yang hal-hal yang dibolehkan saat kita sedang puasa, sekarang ada hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, ada dua macam kondisi. Yang pertama, hal-hal yang membatalkan puasa dan wajib qadha. Nah, yang kedua, membatalkan puasa, wajib qadha dan kafarah. Nah, wajib qadha dan kafarah. Nah, untuk yang pertama, yang membatalkan puasa dan kemudian kita wajib mengqadha saja, nah, itu ada beberapa. Yang pertama adalah makan, minum secara sengaja. Kalau kita makan, minum secara sengaja, maka batal puasanya. Batal puasanya dan wajib qadha saja. Nah, wajib qadha saja. Kemudian berikutnya adalah al-qayyu amdan. Nah, kita muntah yang disengaja. Misalnya pakai sesuatu dimasukkan tenggorokan kemudian muntah, maka itu batal puasanya dan hanya wajib qadha saja. Nah, kemudian yang berikutnya adalah al-haid wan nifas. Nah, haid dan nifas, ketika kita puasa kemudian tahu-tahu siangnya datang haid atau nifas, maka batal puasanya dan hanya wajib mengqadha puasa saja. Nah, kemudian yang batalkan puasa juga al-istimna. Al-istimna itu mengeluarkan air mani, baik itu karena suami mencium istrinya atau memeluknya atau dengan tangan, maka ini membatalkan puasa dan wajib mengqadha. Nah, kemudian yang berikutnya adalah yang wajib qadha juga, yang membatalkan puasa, tanawulu ma la yataghadza bihi minal manfadh al-mu'tad ila al-jawf mithlu ta'ati al-milh al-katsir. Nah, misalnya memasukkan sesuatu yang itu sebenarnya bukan makanan, tapi dari lubang-lubang yang ada, hidung, mulut, telinga, mata, atau dari belakang, kemudian sampai yang lubang-lubang yang sampai ke perut, maka ini membatalkan puasa dan wajib qadha. Nah, kemudian juga yang membatalkan puasa adalah tentunya idza akala au syariba au jama'a dhanan ghurub asy-syams wa adam tulu'il fajr.
fa dhahara khilafu dzalika fa alaihi al-qadha' 'inda jumhur ulama. Nah, ini ketika makan minum atau hubungan suami istri, dia dengan asumsi atau dia mengira bahwa matahari sudah tenggelam atau subuh itu belum datang, tapi ternyata realitanya matahari ternyata belum tenggelam, atau ternyata fajar sudah terbit. Nah, maka ini mewajibkan qadha, batal puasanya. Ini inda jumhur ulama. Menurut jumhur ulama, di antaranya adalah Imam Madhab 4 mengatakan seperti itu. Hanya sebagian ulama seperti Ishaq, Dawud, Ibnu Hazm, Hasan Basri dan Mujahid mengatakan bahwa puasanya sah dan tidak wajib qadha. Nah, tapi jumhur ulama Madhab 4 mengatakan bahwa puasanya batal dan wajib qadha. Baik, kaum muslimin, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang membatalkan puasa, bagian kedua, yang membatalkan puasa dan wajib qadha dan kafarah. Nah, wajib qadha dan kafarah yaitu al-jima', hubungan suami istri yang disengaja pada siang hari. Ini menurut jumhur ulama. Jadi wajib qadha dan kafarah. Wajib qadha dan kafarah. Nah, kafarahnya ya itu ada bertingkat ya. Ya, mulai memerdekakan budak. Nah, kalau tidak mampu, sekarang nggak ada perbudakan ya. Kemudian puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, berat ya, karena pelanggarannya berat maka hukumannya berat. Nah, dia wajib qadha, kemudian wajib kafarah tadi itu. Wajib kafarah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu hal-hal yang membatalkan puasa, baik yang wajib qadha saja atau yang wajib qadha dan kafarah. Nah, tapi nanti ada hal-hal yang khilafiyah, kita tidak bahas secara rinci. Nah, nanti kalau pengen detail bisa baca buku fikih secara detail ya. Nah, baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu sedikit fikih siam, mudah-mudahan bisa menjadi bekal kita dalam melaksanakan puasa pada bulan suci Ramadan. Nah, sebelum kita tutup, ada hal sebenarnya yang merupakan adab puasa, atau biasa disebut dengan hal-hal yang disunahkan ketika kita sedang puasa, terutama pada bulan Ramadan. Nah, di antaranya kita urut dari awal, misalnya kita disunahkan mengakhirkan sahur. Nah, pertama sunnah makan sahur, kemudian disunahkan juga mengakhirkan makan sahur sampai sebelum fajar, itu sunnah. Kemudian disunahkan juga kita fitr. Nah, ketika maghrib kita disunahkan menyegerakan berbuka, itu sunnah hukumnya. Kemudian juga kita disunahkan dalam selama Ramadan ini juga disunahkan memberi makan kepada orang yang berbuka. Nah, karena pahalanya orang yang beri makan pada orang yang berbuka itu pahalanya seperti mendapatkan pahalanya orang yang berpuasa itu. Nah, kemudian juga tentunya banyak sunnah-sunnah yang lainnya yang perlu kita perhatikan. Di antaranya ya kita perlu melakukan sholat qiyamul lail. Nah, itu yang kita sebut dengan sholat tarawih. Setiap malam itu disunahkan selama Ramadan melakukan sholat tarawih, kemudian ditutup dengan sholat witir. Kalau biasanya kita sunnah melakukannya di masjid atau di musola, tapi dalam kondisi seperti sekarang ini barangkali kita bisa melakukannya di rumah masing-masing berjamaah dengan keluarganya. Disunahkan juga kita memperbanyak tilawatul Quran, karena Rasulullah SAW itu diriwayatkan setiap Ramadan Rasulullah itu deres Al-Quran. Satu kali hatam selama Ramadan. Bahkan di tahun terakhir
hidupnya Rasulullah SAW itu di tahun terakhir beliau deres Al-Quran hatam 2 kali pada bulan Ramadan terakhir itu. Nah, dari sini maka kita selama Ramadan juga disunahkan memperbanyak membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, merenungkan isi kandungan Al-Quran, dan tentunya mengamalkan Al-Quran. Nah, disunahkan juga memperbanyak zikir, memperbanyak doa, karena doanya orang-orang yang puasa itu mustajab sampai dia berbuka. Kita disunahkan juga memperbanyak infak, sedekah, karena Rasulullah SAW disebutkan dalam sebuah hadis, karena Rasulullah SAW ajwadan nas, Rasulullah itu orang yang paling dermawan, wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan Rasulullah itu lebih dermawan lagi ketika masuk bulan Ramadan. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan Rasulullah itu kedermawannya digambarkan seperti karihil mursalah, seperti angin yang berhembus, tidak berpikir lagi, terus berderma, terus berinfak, sedekah dan seterusnya. Apalagi yang punya kewajiban membayar zakat pada bulan Ramadan ini, tentunya fadilahnya luar biasa. Di samping dia berkewajiban mengeluarkan zakat itu, ya itu akan membantu saudara-saudara kita, dan pahalanya juga, pahala amal-amal yang kita lakukan pada bulan Ramadan itu berlipat-lipat ganda. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dapat melaksanakan puasa dan ibadah-ibadah pada bulan Ramadan ini secara maksimal, dan mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa semuanya, mudah-mudahan wabah ini semua segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa hidup beribadah dengan nyaman, tenang, dan bisa menikmati keindahan alam ini, menikmati keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan bisa menikmati tentunya karunia-karunia Allah yang lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.